Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valdo Demi Pratama, BP 181095203. Saya salah satu mahasiswa dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan atau uh, memaparkan mengenai artikel saya, itu artikel 3 profesi itu yang dengan loyalitas terhadap pimpinan. Uh, sebelum masuk ke topik loyalitas terhadap pimpinan, untuk lebih uh, lebih dahulu kita jelaskan apa itu pengertian loyalitas. Di mana di sini menurut Kamus Bahasa Indonesia, loyalitas itu berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu loyalty, yang mengandung beberapa arti, yaitu kepatuhan, ketaatan, komitmen, pengorbanan, dan kesetiaan. Dalam dunia profesi sering dikenal juga frasa loyalitas terhadap profesi, yang bisa diartikan sebagai kesetiaan terhadap profesi yang ditekuni. Misalnya saja kita sebagai guru, itu saya setia pada tugas dan tanggung jawab sebagai guru. Kita sebagai karyawan, maka kita harus setia dengan tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan. Kita sebagai dokter, kita harus setia dan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai dokter. Sebagai petani juga kita harus setia dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petani. Sebagai mahasiswa juga kita harus setia dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Untuk bisa setia terhadap profesi kita itu, maka dibutuhkan juga komitmen dan pengorbanan, yang juga sudah tercakup di dalam arti kata loyalitas, yang di atas tadi, yaitu kepatuhan, ketaatan, komitmen, pengorbanan, dan kesetiaan. Karena tidak akan ada yang namanya kesetiaan jika tidak dibarengi dengan komitmen dan pengorbanan dari orang yang mengemban profesi tersebut. Inilah salah satu syarat yang membuat orang disebut sebagai seorang profesional. Orang yang setia kepada profesi itu akan membuatnya dikenal sebagai pribadi yang profesional pada bidangnya. Mengapa? Karena loyalitas pada profesilah yang memacu seseorang untuk berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat dari profesi yang digelutinya. Loyalitas pada profesi juga akan menuntut seseorang untuk belajar terus-menerus, mengembangkan diri untuk meningkatkan kapasitas diri pada bidangnya, sehingga makin hari dikenal makin profesional atau dikenal sebagai seorang yang sungguh menguasai bidangnya, atau disebut juga dengan sebagai ahli pada bidangnya. Lalu, bagaimana dengan loyalitas kepada pimpinan? Menurut saya, kita harus hati-hati untuk membedakan antara loyalitas kepada profesi pada satu sisi dengan loyalitas kepada seorang pemimpin di sisi lain. Perusahaan itu bisa saja meraup keuntungan yang besar atau bahkan mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya karena kerjasama yang solid dari semua sumber dayanya, baik itu karyawan ataupun pemimpinnya. Di sini loyalitas karyawan juga sangat penting, yaitu untuk mendorong karyawan tersebut bekerja penuh dedikasi dengan sungguh-sungguh, dengan memberikan kontribusi penting terhadap keberhasilan tersebut. Loyalitas karyawan akan terus meningkat dengan kepemimpinan yang tepat. Prinsipnya, karyawan yang loyal itu tidak muncul dengan sendirinya gitu, tapi perlu diciptakan oleh pemimpin yang tahu bagaimana memperlakukan karyawan untuk terus maju dan berkembang. Karyawan yang loyal memiliki dedikasi tinggi, juga sikap mental positif. Kuncinya yaitu pada pemimpin. Karena walaupun karyawan punya ide-ide yang bagus, tapi kalau pemimpinnya tidak ahli dalam
pekerjaan tersebut, maka semuanya hanya sia-sia. Jadi, menurut saya kesimpulan yang bisa kita ambil dari loyalitas terhadap pemimpin ini yaitu seorang karyawan itu dimanapun dia dan apapun pekerjaannya itu harus loyal terhadap pimpinannya. Seterusnya, sebagai pimpinan juga kita harus tahu juga bagaimana cara memperlakukan karyawan. Jika kita sudah tahu, maka karyawan tersebut akan loyal kepada kita. Akibatnya perusahaan tempat kita bekerja akan maju karena karyawan bekerja dengan senang hati dan juga loyalitas yang tinggi karena memiliki pemimpin yang tahu bagaimana cara memperlakukan karyawannya. Mungkin sekian dari penjelasan mengenai artikel tugas saya untuk melengkapi bahan UTS pada mata kuliah etika profesi kelas B. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.